Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Alia Harisandi dengan NIM 241250101 dan rekan saya Eka Khairul Fadli dengan NIM 241250092. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul pemeliharaan dan pengaturan buku-buku. Langsung saja ke materi. Latar belakang dari materi ini yaitu seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat menuju era globalisasi, perlu ada upaya untuk meningkatkan mutu atau kualitas SDM atau sumber daya manusia, yang pada akhirnya meningkatkan pula mutu kehidupan seluruh bangsa. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menambah kualitas dunia pendidikan dengan melengkapi sarana dan prasarana untuk belajar, seperti halnya perpustakaan. Perpustakaan merupakan pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi para pemakainya. Oleh karena itu, perpustakaan bukan hanya sekedar tempat penyimpanan bahan pustaka baik buku maupun non-buku, tetapi ada upaya untuk mendayagunakan agar koleksi-koleksi yang ada dimanfaatkan oleh pemakainya secara maksimal. Perpustakaan tidak dapat dipahami sebagai gedung atau akomodasi fisik tempat menyimpan buku semata. Akan tetapi, secara sederhana dapat dinyatakan bahwa perpustakaan adalah suatu unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruang khusus, dan kumpulan koleksi sesuai dengan jenis perpustakaannya. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan buku-buku perpustakaan, bagaimana penyusunan buku-buku perpustakaan, dan bagaimana cara memelihara buku-buku perpustakaan. Langsung saja pada materi pertama yaitu persiapan. Sebelum buku-buku perpustakaan sekolah disusun dan disimpan, sebaiknya buku-buku tersebut dilengkapi dengan perlengkapan buku. Semua ini akan mempermudah pelayanan sirkulasi atau peminjaman kepada pembaca. Perlengkapan-perlengkapan buku yang dimaksud antara lain yaitu buku atau call number, kartu buku beserta kantongnya, dan slip tanggal. Label buku atau call number merupakan nomor penempatan buku yang berisikan nomor klasifikasi. 3 huruf pertama nama keluarga atau utama, 1 huruf pertama judul buku. Label buku ini biasanya ditempelkan pada punggung buku bagian bawah. Yang selanjutnya ada kartu buku dan kantongnya. Kartu buku dapat dibuat dari kertas manila atau kertas gambar yang tebal berukuran 71/2 x 12 cm. Pada bagian atas kartu buku ini diberi keterangan tentang nomor klasifikasi, judul buku, dan pengarangnya. Kartu buku ini dibagi menjadi 2 kolom. Kolom pertama untuk mencatat tanggal pengembalian, sedangkan kolom kedua untuk mencatat nomor peminjam. Nantinya kartu ini dimasukkan ke dalam kantong buku. Kantong buku dapat dibuat dari kertas biasa yang berukuran 9 x 12 cm. Pada kantong buku ini juga dituliskan nomor klasifikasi, judul buku, dan pengarangnya. Katalog buku ini ditempelkan pada bagian dalam kulit belakang. Yang selanjutnya yaitu ada slip tanggal atau date slip. Selain dilengkapi dengan kartu buku, sebaiknya setiap buku dilengkapi dengan selembar kertas yang biasa dinamakan slip tanggal atau date slip. Kegunaannya adalah untuk membubuhkan tanggal harus dikembalikannya buku agar dapat mengingatkan si peminjam sewaktu-waktu. Slip tanggal ini dapat dibuat dari kertas biasa yang berukuran 71/2 x 121/2 cm. Slip tanggal ini ditempelkan pada halaman buku yang paling belakang. Usahakan penempelan slip tanggal ini tidak mengganggu teks, indeks, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang penyusunan buku-buku.
Setelah buku-buku perpustakaan sekolah didaftar atau diinventarisasikan ke dalam buku induk, diklarifikasi, dibuatkan katalog, dilengkapi dengan label buku. Ya, bisa disebut yaitu kalender. Kartu buku beserta kantongnya, slip tanggal dan semuanya telah disampul, maka berarti buku-buku tersebut telah siap disusun dan ditempatkan pada tempat tertentu. Oleh sebab itu, langkah berikutnya dalam pelayanan teknis adalah penyusunan buku-buku perpustakaan sekolah menurut aturan yang berlaku. Penyusunan buku-buku perpustakaan sekolah merupakan kegiatan yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan-kegiatan lain dalam rangkaian pengelolaan perpustakaan sekolah, dan harus mendapatkan perhatian dari guru perpustakaan. Apabila buku-buku disusun dengan sebaik-baiknya, akan mempermudah murid-murid pada waktu mencari buku-buku tertentu yang sedang dibutuhkan sewaktu-waktu. Sebaliknya, apabila buku-buku perpustakaan sekolah tidak disusun dengan sebaik-baiknya, akan mempersulit murid-murid pada waktu mencari buku-buku tertentu, dan sebagai dampaknya adalah murid-murid merasa malas mencari buku karena seringkali sulit bahkan tidak menemukan buku-buku dengan sebaik-baiknya. Susunlah buku-buku dalam keadaan berdiri tegak dengan punggung bukan bukunya dihadapkan ke depan sehingga nomor buku terlihat. Selain terlihat, yaitu mudah tampak dan mempermudah pengambilan dan pengembaliannya. Penyusunan buku-buku sebaiknya mulai dari kiri ke kanan pada setiap rak. Apabila suatu rak telah penuh, pindah ke rak di bawahnya yang juga dimulai dari kiri ke kanan. Penyusunan buku-buku harus sistematis. Penyusunannya pertama-tama menurut urutan nomor klasifikasi, mulai nomor terkecil sampai dengan nomor terbesar. Kemudian menurut alfabetis dari 3 huruf ke depan, kependekan nama keluarga atau utama pengarang buku, dan akhirnya menurut urutan alfabetis dari huruf pertama judul buku. Jadi pada prinsipnya penyusunan buku-buku itu sama dengan penyusunan kartu katalog subjek klarifikasi. Selanjutnya yaitu ada setelah penyusunan buku, yaitu pemeliharaan buku-buku. Dalam rangka pengembangan perpustakaan sekolah perlu adanya peningkatan buku-buku perpustakaan sekolah, baik ditinjau dari segi kuantitasnya maupun kualitasnya. Guru atau pustakawan harus selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan buku-buku, baik dengan jalan membeli, pinjam, atau tukar-menukar antar perpustakaan sekolah. Dengan demikian, jumlah buku yang tersedia di perpustakaan sekolah semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Dalam rangkaian kegiatan pemeliharaan buku-buku perpustakaan sekolah ada 2 kegiatan, yaitu berusaha mencegah kemungkinan timbulnya kerusakan buku-buku dan membetulkan atau memperbaiki buku-buku perpustakaan sekolah yang telah rusak. 1. Mencegah kerusakan. Ada 2 faktor yang membuat buku-buku menjadi rusak, yaitu faktor manusia, yang kedua faktor alamiah, dan yang kedua yaitu perbaikan buku. Usaha pencegahan seperti yang telah dijelaskan di atas pada dasarnya merupakan usaha yang sifatnya preventif, di mana sebelum buku-buku rusak dilakukan usaha pencegahannya. Tetapi walaupun
telah diusahakan pencegahan, tetap saja masih mengalami kerusakan sehingga buku-buku yang rusak tersebut perlu diperbaiki atau diperlukan. Usaha-usaha perbaikan buku bermacam-macam tergantung pada jenis kerusakannya. Biasanya yang sering dilakukan antara lain yaitu memperbaiki buku-buku yang sedikit sobek, memperbaiki buku-buku yang sebagian halamannya lepas, seterusnya memperbaiki buku-buku yang punggungnya rusak, memperbaiki buku-buku yang paperback-nya rusak, yang terakhir menjilid buku-buku yang jilidnya lepas dan sebagainya. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa persiapan perlu adanya penyusunan dan penyimpanan dengan dilengkapi perlengkapan buku untuk mempermudah pelayanan, sirkulasi, atau peminjaman kepada pembaca. Sedangkan untuk memperoleh bahan-bahan pustaka, ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh guru pustakawan, antara lain dengan cara membeli, hadiah, atau sumbangan, tukar-menukar, meminjam. Seterusnya, penyusunan buku dalam rangkaian pengelolaan perpustakaan jika disusun dengan baik akan mempermudah murid-murid pada waktu mencari buku-buku tertentu, mencari informasi yang diperlukan. Sebaliknya, jika buku-buku tidak disusun dengan baik, maka akan mempersulit murid-murid mencari buku yang dibutuhkannya. Selain itu juga bertujuan mencegah buku-buku dari kerusakan ya, dan memelihara buku dalam keadaan rapih dan bersih. Pemeliharaan koleksi bahan pustaka adalah kegiatan menjaga keselamatan buku-buku dan bahan koleksi lain dari kerusakan agar bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan tetap awet dan terawat dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan atau sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.